Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatri dengan NIM R1C1211114. Saya akan mempresentasikan morfologi endapan pasir di pantai Bintang Samudra. Lanjut, adapun pengertian morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk, struktur, dan pola dari suatu objek atau fenomena, serta proses yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan tersebut. Dalam konteks geografi, morfologi mengkaji sebagai bentuk permukaan bumi, seperti gunung, lembah, pantai, dan gurun, yang terbentuk melalui proses alami seperti erosi, sedimentasi, aktivitas vulkanik, dan tektonik. Dalam biologi, morfologi merujuk pada studi tentang bentuk dan struktur organisme, baik secara eksternal seperti bentuk daun dan sayap, maupun internal seperti struktur, jaringan, dan organ. Sementara itu, dalam linguistik, morfologi mempelajari struktur kata, termasuk cara kata dibentuk dari morfem sebagai unit terkecil yang memiliki makna. Dengan demikian, morfologi merupakan cabang ilmu yang berperan penting dalam memahami dinamika bentuk dan struktur dalam berbagai aspek kehidupan. Lanjut, adapun morfologi endapan pasir. Morfologi endapan pasir merujuk pada bentuk dan struktur yang terbentuk oleh akumulasi pasir yang terkumpul di suatu daerah. Proses ini biasanya terjadi akibat interaksi antara angin, air, atau es yang membawa dan menumpuk partikel pasir dari suatu tempat ke tempat lain. Endapan pasir bisa berupa bukit pasir, delta, pantai, atau formasi lainnya yang terbentuk di tepi sungai, laut, atau gurun. Bentuk morfologis endapan pasir ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan aliran air, arah angin, dan jenis pasir yang ada, yang akhirnya membentuk tekstur dan pola-pola tertentu pada permukaan endapan tersebut. Contohnya, bukit pasir yang terbentuk di gurun memiliki bentuk melengkung, sementara endapan pasir di tepi pantai cenderung memiliki struktur yang lebih datar atau gelombang. Lanjut, adapun jenis morfologi pantai. Jenis morfologi pantai yang terbentuk dari endapan pasir beragam tergantung pada faktor-faktor seperti arah gelombang, kecepatan arus, serta kondisi geologis dan iklim daerah tersebut. Beberapa jenis morfologi pantai yang terbentuk dari endapan pasir antara lain. Yang pertama, pantai berbukit pasir. Pantai ini memiliki bukit pasir yang terbentuk karena angin yang membawa pasir ke daratan. Pasir yang tertiup angin kemudian menumpuk dan membentuk bukit pasir di sepanjang pantai. Bukit pasir ini dapat membentuk pola tertentu seperti bukit pasir melengkung atau bergerigi. Yang kedua, pantai pasir datar. Pantai ini biasanya memiliki permukaan yang datar dan luas, terbentuk oleh endapan pasir yang terakumulasi oleh gelombang laut dan arus pasang surut. Pantai jenis ini umumnya terjadi di daerah dengan gelombang yang lebih tenang dan sedikit gangguan dari angin. Adapun yang ketiga, pantai Tombolo. Pantai Tombolo terbentuk ketika pasir menghubungkan pulau dengan daratan utama. Proses ini terjadi karena endapan pasir terbawa oleh arus laut dan membentuk sebuah landai pasir yang menghubungkan pulau dengan pantai utama. Yang keempat, pantai Barir. Pantai Barir adalah bentuk pantai yang terbentuk dari barisan pasir yang terpisah dari daratan utama oleh laguna atau kolam. Barisan pasir ini terbentuk oleh endapan pasir yang disapu oleh gelombang dan arus laut. Pantai Barir seringkali memiliki bentuk yang memanjang sejarah dengan garis pantai. Yang kelima, pantai dengan delta pasir.
di beberapa daerah. Aliran sungai yang bermuara di laut dapat membawa pasir yang kemudian mengendap membentuk delta di pesisir. Delta pasir ini umumnya memiliki bentuk yang bercabang-cabang dan terus berkembang seiringan waktu. Adapun hubungan morfologi endapan pasir dengan ekosistem. Morfologi endapan pasir memiliki hubungan yang erat dengan ekosistem karena bentuk dan karakteristik endapan pasir dapat mempengaruhi jenis vegetasi, fauna, dan proses ekologis yang terjadi di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa cara bagaimana morfologi endapan pasir menghubungkan dengan ekosistem. Adapun yang pertama, pengaruh terhadap vegetasi. Morfologi endapan pasir seperti bukit pasir atau pantai datar mempengaruhi jenis vegetasi yang bisa tumbuh di daerah tersebut. Misalnya, di pantai dengan bukit pasir atau bukit pasir yang lebih tinggi, tumbuhnya seringkali berupa spesies yang tahan terhadap selintas dan angin kencang seperti rumput pantai atau pohon bakau, sedangkan di pantai yang lebih datar dan terlindungi, mungkin lebih banyak ditemukan vegetasi yang lebih bervariasi, seperti alang-alang, tumbuhan pesisir, atau semak-semak. Adapun yang kedua, habitat untuk fauna. Morfologi endapan pasir menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies fauna. Misalnya, pantai dengan pesisir halus dan datar sering digunakan oleh beberapa spesies penyu yang untuk bertelur karena pasir yang lembut dan tidak terlalu padat memungkinkan telur mereka bisa berkembang dengan baik. Begitu juga bukit pasir atau pantai dengan vegetasi pesisir yang lebat dapat menyediakan perlindungan bagi berbagai spesies burung mamalia kecil atau serangga yang bergantung pada habitat tersebut. Yang ketiga, proses ekologis dan dinamika lingkungan. Proses ekologis yang terjadi di daerah dengan endapan pasir dapat mempengaruhi siklus air, pengendapan material, serta distribusi nutrisi di ekosistem tersebut. Misalnya pada pantai dengan formasi bukit pasir, pasir yang terposisi oleh angin yang gelombang dapat membantu memelihara keseimbangan antara salinitas dan kelembaban. Yang penting untuk kelangsungan hidup spesies pesisir, proses erosi dan sedimentasi yang terjadi pada morfologi pantai yang terus berubah dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dengan cara menyediakan area baru bagi spesies untuk berkembang. Yang keempat, peran dalam perlindungan pesisir. Morfologi endapan pesisir seperti pantai, barier, atau tombolo dapat bertindak sebagai perlindungan alami bagi dataran dari dampak gelombang laut dan badai. Bentuk ini mengurangi erosi yang kerusakan dan disebabkan oleh gelombang yang kuat, yang pada gilirannya melindungi ekosistem pesisir yang lebih sensitif, termasuk hutan mangrove, terumbu karang, dan laguna. Perlindungan ini juga memberikan stabilitas bagi komunitas biotik di daerah pesisir. Yang kelima, penyediaan sumber daya alam. Endapan pasir dapat menjadi sumber daya alam penting terutama bagi ekosistem yang tergantung pada pasir untuk membentuk terumbu karang atau habitat lain. Seperti yang terlihat pada kawasan terumbu karang yang tumbuh di sekitar pantai berpasir. Proses pengendapan pasir juga bisa mendukung kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam pasir dan lapisan tanah, yang menjadi sumber makanan bagi organisme lebih besar. Adapun hubungan morfologi endapan pasir dengan lingkungan fisik. Yang pertama, mempengaruhi angin terhadap morfologi endapan pasir. Angin memiliki peran besar dalam membentuk morfologi endapan pasir, terutama di daerah gurun dan atau pantai. Angin dapat mengantuk butiran pasir yang kemudian diendapkan membentuk bukit pasir atau dunes.
Kecepatan dan arah angin mempengaruhi jenis informasi pasir yang terbentuk seperti bukit pasir yang lebih tinggi atau pola gelombang pasir yang lebih teratur. Yang kedua, peran gelombang laut dan arus. Di daerah pesisir, gelombang laut dan arus memainkan peran penting dalam membentuk morfologi pantai yang terdiri dari endapan pasir. Yang ketiga, suhu dan kondisi iklim. Suhu udara dan kondisi iklim mempengaruhi proses penguapan, pengendapan, serta kelembapan pasir. Di daerah yang lebih panas dan kering seperti gurun, pasir lebih cenderung distribusi dalam bentuk bukit pasir yang besar, sementara di daerah pesisir atau tropis, morfologi pasir lebih dipengaruhi oleh kelembapan dan pengaruh air laut, berupa suhu musiman atau cuaca ekstrem, seperti badai atau gelombang panas, juga dapat mempengaruhi proses morfologis pada endapan pasir. Ada yang keempat, erosi dan sedimentasi. Erosi oleh air atau angin sangat dipengaruhi oleh morfologi endapan pasir. Di daerah pantai, erosi akibat gelombang laut yang terus-menerus akan merubah bentuk pantai berpasir, mengikis endapan pasir yang menyebabkan perubahan dalam garis pantai. Yang kelima, topografi dan relief daerah. Morfologi endapan pasir juga dipengaruhi oleh topografi dan relief daerah sekitarnya. Di daerah dataran rendah atau pantai datar, endapan pasir akan lebih mudah tersebar merata, sementara di daerah berbukit atau tebing, pasir akan terakumulasi membentuk bukit pasir yang lebih tersosialisasi. Adapun kelebihan endapan pasir, morfologi endapan pasir memiliki berbagai kelebihan yang memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan manusia. Salah satu kelebihan utamanya adalah kemampuannya dalam melindungi pesisir dan daratan dari dampak erosi dan gelombang laut, terutama pada pantai barier dan bukit pasir yang bertindak sebagai perlindungan alami. Selain itu, morfologi ini menciptakan habitat yang mendukung keanekaragaman hayati, menyediakan tempat bagi berbagai spesies flora dan fauna seperti burung laut dan penyu yang bertelur di pantai berpasir. Adapun potensi pendukung dari morfologi endapan pasir. Potensi pendukung dari morfologi endapan pasir sangat signifikan dalam berbagai aspek, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun perlindungan lingkungan. Secara ekologi, endapan pasir seperti pantai dan bukit pasir mendukung keberagaman hayati dan menyediakan habitat bagi sebagai spesies, termasuk burung laut, penyu, dan tanaman pesisir yang teradaptasi dengan kondisi lingkungan yang keras. Dari segi ekonomi, morfologi endapan pasir berpotensi sebagai sumber daya alam yang digunakan dalam industri konstruksi, pembuatan kaca, dan material penggunaan lainnya. Selain itu, pantai berpasir yang menarik sering kali menjadi tujuan wisata, memberikan kontribusi ekonomi dan signifikan bagi daerah pesisir melalui pariwisata. Endapan pasir juga berperan dalam melindungi pesisir dengan mencegah erosi dan mengurangi dampak gelombang laut yang melindungi dataran dan infrastruktur di sekitar pantai. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.